Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal perjumpaan kali ini kita akan coba kembali mengingatkan untuk para penonton setia Rio Hotspot khususnya ya, dan umumnya untuk para supporter timnas Indonesia, soal seperti apa sih round 4 dan round 5 itu. Ini mungkin udah banyak yang lupa kali ya, atau mungkin bahkan ada yang belum tahu seperti apa sih round 4 dan round 5 itu. Round 4 itu diisi 6 tim, dibagi 2 grup dan masing-masing grup diisi 3 tim. Dan pertandingannya digelar di tempat terpusat, bukan tandang kandang lo ya. Sistemnya pertandingannya itu adalah single robin, alias tiap tim di grup itu cuma main 2 kali aja. Yang jadi juara di grup di round 4 ini akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara yang jadi runner up masuk ke round 5. Nah, di round 5 ini cuma diisi oleh 2 tim, yakni runner up grup A dan runner up grup B. Nah, 2 runner up ini tuh bertemukan ya, diaduk lah istilahnya. Yang kalah ya tewas, yang menang apakah langsung lolos ke Piala Dunia? Enggak juga sih. Yang menang di round 5 ini akan jalani playoff lagi. Waduh, masa jalani playoff lagi? Ya iyalah. Jadi, yang menang di round 5 ini nantinya akan jalani playoff melawan tim-tim dari konfederasi lain seperti konfederasi CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, atau CAF-nya Afrika. Jadi siapapun atau negara manapun yang masuk ke round 5 ini bukan sebuah akhir, tapi ini sebuah awal yang mengesalkan, awal yang menjengkelkan. Sebab udah capek-capek lawan di round 5, kirain langsung lolos, ternyata harus melawan dari konfederasi lain. Repot kan? Makanya sering kami bilang gagal di round 3 atau nggak lolos otomatis di round 3 ini itu adalah sebuah pukulan yang nyesek sebenarnya. Nah, masuknya Indonesia ke round 4 ini sempat menjadi perbincangan. Apakah Indonesia ini memang sengaja dibikin masuk ke round 4? Kenapa demikian? Karena faktanya ini berdasarkan dari beberapa artikel di media-media, jika setiap pertandingan timnas itu selalu menduduki top rating siaran TV di seluruh dunia loh ya. Jadi istilahnya setiap pertandingan timnas Indonesia itu yang disiarkan di negara-negara dunia itu pasti jadi tontonan utama. Nah, kami pribadi nggak tahu ya berapa sih pemasukan atau pendapatan hak siar itu. Tapi yang pasti pendapatan dari hak siar itu lumayan gede loh ya. Bahkan mungkin bisa nyampe ratusan M kali ya. Nggak tahu juga sih. Ini kan cuma andai-andai, seandainya saja. Contoh gini deh, contoh aja nih ya. Contoh loh ya ini ya. Misalnya, 1 kali siaran timnas Indonesia di Indonesia mendapatkan keuntungan tuh 200 M, 200 miliar misalnya. Ini kan baru Indonesia loh. Belum lagi misalnya negara-negara lain yang ikutan join buat nyiarin timnas. Misalnya yang nyiarin timnas itu ada 20 negara, ya dikaliin aja 20 negara dikali 200 M itu berapa? 4 triliun loh. Itu untuk 1 kali siaran timnas loh ya. Nah, keuntungan dari siaran timnas ini masuknya kemana sih? Ya masuknya tuh ke FIFA dan PSSI. Ini hitung-hitungannya mungkin bagi hasil kali ya. Kami pun nggak tahu pasti nih ya. Di round 3 aja Indonesia itu main 10 kali. Nah, kalau 10 kali nih ya dikali 4T itu sama dengan berapa? 40 triliun dong. Itu baru round 3 loh ya. Sekarang Indonesia masuk di round 4. Di round 4 itu ada 2 kali pertandingan. Misalnya di round 4 itu 1 kali pertandingan disiarkan oleh 20 negara dan mendapatkan 4 triliun. Dua kali main dikali 4 triliun. Di round 4 aja udah 8 triliun loh itu. Jadi kalau di total andai-andai loh, seandainya misalnya ya, kalau di total dari round 3 sampai round 4 aja itu pemasukan bisa nyampe 48 triliun loh ya. Tapi kan itu baru sebatas perkiraan kami loh ya. Makanya banyak yang berpikir apakah memang disengaja Indonesia itu lolos ke round 4 atau sengaja dilolosin ke round 4 biar lebih lama ikut serta di kualifikasi Piala Dunia, biar semakin gede keuntungan dari siaran timnas. Bener nggak ya? Nah, gara-gara ini pun sempat menjadi perbincangan dan perdebatan. Apakah Sintayong dipecat itu lantaran Sintayong ini nggak mampu ngikutin seperti ini? Contohnya misalnya Sintayong ini mampu sebenarnya lolosin Indonesia langsung ke Piala Dunia di round 3 aja. Dan Indonesia nggak main di round 4.
Kan ini mungkin akan apa ya, mengacaukan skenario keuntungan bagi Axiar di round 4 kali ya. Tapi nggak tahu juga, ini kan baru sebatas perbincangan di media kemarin ya. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu dalam konferensi pers kemarin mengatakan mengantisipasi kekuatan timnas Indonesia terutama Jai Ijes. Menurut Moriyasu, di timnas Indonesia sekarang ini banyak bertambah dengan kekuatan-kekuatan baru yang patut diwaspadai. Maka mengetahui hal itu, Moriyasu pun akan menurunkan para pemain terbaiknya dalam menghadapi Indonesia. Nah, artinya apa ya? Inilah yang sering kami bilang, jangan pernah percaya pada siapapun, apalagi sekelas bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Dulu dia bilang akan membantu Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Sekarang malah jadi tim yang menjegal Indonesia. Kok gitu? Iyalah. Pertama menjegalnya dengan dia kalah dari Australia. Yang kedua dia akan turunkan skuad terbaik untuk lawan Indonesia. Tapi ya udahlah ya, biarin aja, toh Indonesia juga udah main di round 4 kok. Cuma bedanya ya kalau memang menang lawan Jepang, Indonesia ini mungkin akan ada di urutan ketiga ya, bukan di urutan keempat. Tapi kalau kalah mungkin masih tetap di urutan keempat. Kalau finish di urutan ketiga memang agak sedikit lega lah ya, karena Indonesia nanti masuk akan ke pot 1 dalam drawing round 4. Tapi kalau masuknya atau finishnya di urutan keempat ya akan agak susah juga sih. Siapa yang menolongin kalau udah di bawah? Kita mesti berusaha. Si roda itu mesti berputar lagi. Masa kita mau begini aja? Udah gitu susah. Kita lawan. Mesti merdeka. Merdeka! Tapi lucunya meskipun Jepang ini tuh seolah-olah apa ya, menjilat ludah sendiri, tapi kok PSSI malah kesengsem ya sama orang-orang Jepang atau pelatih-pelatih Jepang. Buktinya di timnas wanita kemarin udah ada pelatih asal Jepang ya. Sekarang pun di timnas U19 wanita kembali dilatih oleh pelatih asal Jepang. Dia adalah Akira Higashiyama. Nah, lebih lucu lagi, Akira ini tuh lisensinya cuma lisensi AAFC lu ya. Wah, di Indonesia mah banyak tuh pelatih dengan lisensi AAFC. Sebelumnya Akira ini jadi pelatih akademi di Selangor FC Malaysia. Jadi udah ketebak ya program dari PSSI sekarang. Kalau cowok itu mungkin akan beraroma Belanda ya. Kalau cewek mungkin beraroma Jepang. Lanjut kita ke berita klub. Tomoyuki Doi udah pamit dari klubnya yakni Geylang United. Nah, kabarnya Doi ini tuh akan berlabuh ke salah satu tim di Liga 1. Kami udah pernah bahas ya kalau ini ya. Tim-tim United di Liga 1 ini paling terdepan untuk bisa mendapatkan Tomoyuki Doi. Ada Dewa, Malut, Madura, dan Bali. Tapi tim-tim United ini pun dihadang oleh tim-tim dengan awalan per ya. Nah, ini kita tebak aja nih, kemana nih Tomoyuki Doi akan berlabuh. Apakah ke tim United ataukah tim dengan awalan per? Kenapa ya? Mimin kok feelingnya dia ini malah ke Bayangkara FC ya. Tapi kan ini cuma feeling lo ya. Dari Persib Bandung setelah kemarin ada Sirus Margono yang dirumorkan ke Persib. Tapi buat kami gini loh ya, kalau Sirus Margono yang dirumorkan ke Persib buat kami nggak masalah sih. Kenapa nggak masalah? Karena kan Sirus ini udah dari WNI kan. Jadi kalaupun datang ke Persib dia nggak akan mengganggu slot dari pemain asing loh ya. Nah, yang terbaru ada nama Lukas Ribamar nih dirumorkan juga ke Persib. Lukas Ribamar adalah striker asal Brazil berusia 28 tahun, bertinggi tubuh 184 cm. Saat ini main di Liga Vietnam bersama klub Tan Hoa FC. Nah, kalau dari statistiknya sih ini dia lebih gacor nih daripada William Barros nih. Tampil 19 kali, cetak 11 gol dan 7 assist. Lumayan gacor juga di Vietnam nih. Cuma ya itu buat Bobotoh jadi puyeng ya. Kebanyakan rumor di Persib tapi kok belum ada Wilujeng Sumping ya. Nggak apa-apa lah. Kebanyakan rumor malah bagus kok buat Persib. Kenapa bagus? Ya sekalian buat manajemen ini tuh belajar lah bagaimana sih mengelola manajemen Persib.
Kan di susunan manajemen Persib sekarang tuh banyak yang mundur loh. Jadi manajemen lama tuh banyak yang mundur dari Persib. Seperti kemarin baru keluar tuh siapa ya? Edwin Nugraha Sastra Atmaja. Itu kalau nggak salah dari bagian keuangan dia juga mundur ya. Lalu juga salah satu petinggi planet Persib pun katanya mundur juga dari Persib. Makanya dari itu ya, dengan banyaknya rumor ke Persib ini ya, ini malah bagus buat kami. Biar manajemen Persib ini nantinya nggak salah pilih. Jangan cuma manajemen ini ngelihatnya dari harga murah doang, tapi soal kualitas dan juga adaptasi si pemain nggak dilihat gitu kan. Karena kemarin kan Aditya pernah bilang ada sistem perekrutan pemain baru sekarang di Persib tuh beda. Kalau sekarang itu scouting Persib yang nyari terus diserahin ke Boyan Hodak. Jadi ya gini aja lah, buat kalian supporter Persib nikmatin aja setiap rumor yang datang ke Persib ya kan. Ya kami tahu lah ya, kalian itu udah nggak sabar gitu ya bolak-balik ngeliatin akun Instagram Persib, tapi kok nggak ada sih Wilujeng Sumping. Sabar, orang sabar itu pantatnya lebar. Dari Persijap Jepara, usai meresmikan Mario Lemos dari Portugal ya sebagai pelatih, Persijap kabarnya membidik gelandang Prancis milik PSIS Semarang, Bobakari Diarra. Diarra ini awalnya dirumorkan ke Persebaya loh ya, tapi kan Persebaya justru milihnya Pablo Ganet, makanya Persijap ini coba ambil alih Diarra ke Persijap. Dari Liga 2, buat para pendukungnya Persika Subang, apa namanya ya, Super Sub ya, nggak usah khawatir ya, tim kalian itu nggak lenyap kok, tim kalian tetap ada. Meskipun saat ini nama Persikas ini bukan nama saham Persikas sih, jadi lisensinya aja yang dibeli oleh Sumsel United, tapi kan itu cuma lisensi aja, klubnya mah tetap ada, nggak dibawa ke Sumatera Selatan kok, tetap main. Jadi Sumsel United itu cuma ngebeli lisensinya Persikas Subang yang ada di Liga 2 biar Sumsel United ini tuh nggak jalani kompetisi dari nol, dari bawah, dari Liga 4. Jadi langsung loncat nih ke Liga 2. Makanya dia belilah lisensi Liga 2-nya Persikas Subang. Persikas Subangnya mah tetap ada, tapi ya itu cuma gara-garanya lisensinya dibeli oleh Sumsel United, makanya Persikas Subang ini harus mulai dari babak bawah dulu, dari Liga 4 kalau nggak salah. Cuma ya itu nantinya Persika Subang nggak akan bisa bernama Persika Subang lagi. Mungkin ganti nama jadi Persika 1948 atau mungkin Subang United. Intinya buat kalian para pendukungnya Persika Subang masih bisa ya mendukung tim kalian di Subang. Tapi ya itu Persikas ini sama dengan Pertamina sih. Akhirnya apa? Sama-sama mulai dari nol ya. 5, 4, 3, 2, 1.